Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa kembali ngaji kitab Bidayatul Hidayah. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa qudwatina sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi. Al-Fatihah. Thumma ila arwahi sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa Hamzah wal Abbas wa Sayyidina al-Hasan wal Husain wal ashradil mubassirina wat tabi'ina wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Al-Fatihah. Thumma ila arwahi sayyidatina Fatimatal Batul binti Sayyidil Mursalin wa sayyidatina Khadijatal Kubra wa sayyidatina Aisyatar Ridha wa sayyidina Ali Zainal Abidin wa ibni sayyidina Muhammad Al-Bakir wa sayyidina Ja'far Shadiq wa sayyidina Ali Al-Huraidi. Al-Fatihah. Tsumma ila ruhi muallif kitab Bidayatul Hidayah Al-Alim Al-Alamah Hujjatul Islam Al-Imam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini wa li walidayhi wa li masyayikhihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tsumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa usulina wa furu'ina wa lal khadirina fi majlisina hadza zamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi adabil istiqadhi minan naumi. Faslun, pasal fi adabi, tentang etika, adab etika. Fi adabil istiqadhi, tentang etika al-istiqadhi, bangun. Minan naumi, dari tidur.
Faida ketika istaiqota kamu bangun minan naumi dari tidur fajtahid berusahalah antastaiqido kamu bangun qabla sebelum tulu'il fajri munculnya fajar wal yakun hendaknya awala pertama kali apa yajri yang terlintas ala qalbika di hatimu walisanika dan lisanmu zikrullahi ta'ala adalah mengingat Allah Ta'ala Fakul maka berdoalah inda zalika ketika bangun doanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah alladzi yang ahyana menghidupkan kami ba'dama setelah
Ba'dama setelah amatana mematikan kami. Oke, sebentar, ini yang perangkatnya siapa ini ya? Ba'dama setelah amatana mematikan kami, wa ilaihi dan kepada Allah, an-nusyuru dibangkitkan dari kubur. Asbahna kami telah memasuki waktu pagi. Wa asbaha dan jadilah al-mulku kerajaan lillahi milik Allah, alladzi yang ahyana menghidupkan kami, wal azamatu dan keagungan, wa sultanu dan kekuasaan, lillahi milik Allah, wal izzatu dan kemuliaan, wal qudratu dan kekuasaan, lillahi milik Allah, Rabbil alamina Tuhan semesta alam. Asbahna kami masuk ala pada fitratil islami, fitrah agama Islam, wa ala kalimatil ikhlasi, wa ala dan meyakini kalimatil islami, kalimatil ikhlasi, kalimat ikhlas, dalam kurung kalimat syahadat. Yang dimaksud kalimat ikhlas adalah kalimat syahadat. Wala dini dan meyakini dini agama,
nabiyina, nabi kami, Muhammadin, Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sholat semoga memberi rahmat takzim siapa Allah alaihi kepada Nabi Muhammad wasallama dan memberikan keselamatan wa'ala millati, wa'ala dan meyakini millati agama abina nenek moyang kami Ibrahim, Nabi Ibrahim, hanifan yang condong pada kebaikan, musliman penuh kepasrahan, wama dan bukan kana golongan minal musyrikina dari orang-orang musyrik. Allahumma ya Allah, bika dengan kekuasaanmu asbahna kami memasuki pagi, wabika dengan kekuasaanmu amsaina kami memasuki waktu sore, wabika dengan kekuasaanmu nahya kami hidup, wabika dan dengan kekuasaanmu namutu kami mati, wa ilaika dan kepadamulah an-nusyuru kami dibangkitkan dari kubur. Oke, sebelum melanjutkan paragraf berikutnya, saya jelaskan dulu. Ini pasal menjelaskan tentang etika, tata krama, etika, adab. Adab atau etika kita bangun tidur. Nah, sebelum bangun tidur, saya jelaskan dulu kita ketika mau tidur. Amalan yang disukai oleh Rasulullah ketika kita mau tidur
Yang pertama, orang yang tidur lebih awal setelah sholat isya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyukai orang yang begadang sampai larut malam, sehingga tidak nanti kalau begadang sehingga tidak bisa bangun malam untuk beribadah malam. Ini yang pertama yang disukai oleh Nabi adalah tidur setelah sholat isya. Jadi tidur setelah sholat isya itu sholat isya dulu tepat waktu, ya kurang lebih kalau jam kita ya jam 8 sudah mulai tidur, okay. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 bangun. Ini sudah 7 jam ya. Setelah bangun kita sholat malam qiyamul lail. Kalau qiyamul lail di malam hari ya mandi dulu sebagaimana mandinya orang junub, ya, baru sholat malam, baru beribadah di malam hari. Kedua, sebelum tidur yang dilakukan Nabi adalah berwudu. Nah, jenengan dari luar langsung masuk kamar langsung tidur lah. Nabi ini berwudu sebelum tidur. Wudu ini membersihkan kotoran badan dan kotoran jiwa sebelum badan kita baringkan di tempat tidur. Apabila kita ditakdirkan meninggal, badan kita dalam keadaan suci, ruhaniyah kita juga dalam keadaan suci. Maka biasakan kalau mau tidur wudu dulu. Bagi ibu-ibu yang mungkin sebelum masuk kamar itu bermake up tebal, bersihkan dulu make upnya baru tidur. Nanti kalau ditakdirkan nggak bisa bangun selama-lamanya, wajahnya ini sudah bersih. Kalau wajahnya tidak bersih ketika meninggal atau mati, dibersihkannya sulit. Nanti rasanya sakit sekali bila digosok-gosok oleh orang yang memandikan jenazah. Oke, makanya bersihkan wajah dulu sebelum tidur. Yang ketiga, membersihkan tempat tidur, membersihkan spray dan mengibaskannya. Jadi Nabi itu sebelum tidur spraynya dibersihkan, dikibaskan sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kenapa seperti itu? Karena kita tidak tahu apa yang terjadi selama kita meninggalkan tempat tidur. Ya, mungkin ada kotoran cicak, kotoran yang lain nempel di situ, ya, sehingga membuat badan kita nanti gatel dan sebagainya. Nabi ketika mau tidur spraynya itu dikibas-kibaskan sambil membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Yang keempat, kalau kita tidur, yang biasa dilakukan oleh Nabi adalah mematikan lampu kamar. Ya, makanya tidurnya harus gelap, jangan tidur dengan keadaan terang. Ternyata apa yang dilakukan oleh Nabi ketika Nabi tidur lampunya redup. Menurut ilmu kedokteran dan ilmu kesehatan, memang tidur yang berkualitas itu ketika kamarnya gelap atau redup. Kenapa? Kalau kamar kita tetap terang benderang dengan penerangan lampu, badan kita tidur tapi ruhani kita tidak bisa tidur, sehingga tidur kita 5 jam rasanya tetap belum tidur, sehingga tidurnya tidak berkualitas. Makanya tidur kalau mengikuti Nabi, lampu yang ada di kamar dimatikan. Orang modern lampunya mati tapi TV-nya nyala. TV-nya 32 in, pencahayaannya TV-nya luar biasa terang. Akhirnya TV-nya yang melihat orangnya yang tidur. Ya, bukan orang yang tidur melihat TV, tapi TV-nya
melihat orang yang tidur. Kemudian yang dilakukan Nabi mengunci pintu gerbang, mengunci pintu rumah, kemudian mengunci pintu kamar, menutup bejana. Kalau di kita nggak ada bejana ya panci, magicom dan sebagainya itu ditutup dulu sebelum ditinggal tidur. Mengamankan makanan dan minuman, ya, supaya makanan dan minumannya tidak dijilat oleh binatang yang lewat seperti tikus dan sebagainya. Makanya orang tua dulu melarang kita meracun tikus, ya. Karena apa alasannya? Ketika tikus kita racun belum mati, terus tikusnya masih bisa jalan-jalan, ketika itu ya, mendatangi makanan yang ada di rumah kita, ternyata nggak dimakan semua, disisakan, ya mungkin nggak dimakan, hanya dibau-bau aja sama tikusnya, sehingga kita juga keracunan, kena racunnya tikus. Makanya orang tua dulu melarang kita meracun tikus yang ada di rumah. Bisanya ya dijepret pakai jepretan tikus. Tapi sekarang teknologi sudah modern, tikus ketika makan racun tikus, dia merasa haus, setelah makan itu mencari sumber air, dan setelah itu dia baru mati setelah terkena air. Yang kelima, yang dilakukan Nabi sebelum tidur membaca ayat kursi. Membaca ayat kursi 1-3 kali, kemudian surat Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Baca dulu sebelum tidur ayat kursi. Ya, setelah baca 3 kali, surat Ikhlas 3 kali, Al-Falaq, An-Nas masing-masing 3 kali, kemudian ditiupkan ke tangan. Setelah ditiupkan ke tangan, digosok-gosok mulai ujung rambut sampai ujung kaki, ke badan lengkap semuanya sampai dari ujung rambut ke ujung kaki. Ini doa perlindungan yang diajarkan oleh Nabi untuk penjagaan dan perlindungan selama kita tidur. Kalau orang Jawa, kalau tidur tidak membaca ayat kursi, tidak membaca surat Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tapi yang disambat saudaranya, dulurku, aku ate turu, aku jogonen, ya, lek enek maling aku bugan, lek ono bahaya aku tangenono. Nah, ini yang diajarkan nenek moyang kita orang Jawa. Tetapi setelah datangnya Islam, ya kalau tidak bisa meninggalkan ajaran nenek moyang, ya ditambahi ayat kursi, surat Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Dulurku, engko jam 2 aku tangenono, aku ate salat tahajud. Ya dilalah manjur kalau dibilangi seperti itu, ya. Jadi ini yang dilakukan Nabi ketika Nabi sebelum tidur. Yang keenam, Nabi ketika tidur berbaring menghadap ke kanan di atas rusuk sebelah kanan, ya, miring. Nabi tidurnya miring, tidak pernah tengkurap. Jadi Nabi tidur menghadap ke kanan, ya, di atas rusuk sebelah kanan. Nabi melarang tidur dengan posisi tengkurap, bahasa Jawanya mengkurep. Karena posisi tengkurap ini adalah posisi yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang ketujuh, ketika Nabi mau tidur, Nabi selalu berdoa dengan doanya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawattu amri ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wal ja'tu dhuhri ilaika rohbatan wa rohbatan ilaika la malja'a wa la manja'a minka illa ilaika astaghfiruka wa atubu ilaik. Amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Nah, ini doanya nanti saya kirim ke grup saja kalau ingin membaca doa ini. Jadi ini yang dilakukan Nabi ketika Nabi sebelum tidur. Kalau kita biasanya tidurnya langsung berbaring ya, sendaplang lah kalau orang Jawa. Oke. Makanya kenapa Nabi tidurnya itu menghadap ke kanan? Setelah diteliti oleh ilmu kedokteran, ternyata tidur dengan posisi yang diajarkan oleh Nabi itu membuat jantung kita tidak berat ketika kita tidur. Oke. Karena posisinya longgar. Kalau tengkurap berat, nanti bisa membahayakan seluruh organ tubuh. Di keterangan lain, Nabi itu sebelum tidur menggosok gigi. Ketika wudu itu sekaligus siwak dan menggosok gigi. Nah, kita tidur menggosok gigi kan dipesan oleh dokter gigi. Kalau tidur, gosok giginya. Padahal Nabi 1400 tahun yang lalu sudah mengajarkan kalau mau tidur ya berwudu dulu, menggosok gigi supaya giginya tidak ada sisa-sisa makanan ya. Supaya tidak menjadi ini giginya lubang ya, terkena bakteri dan sebagainya, akhirnya sakit gigi. Jadi ini yang dilakukan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan membaca paragraf berikutnya. Allahumma ya Allah, inna sesungguhnya kami nas'aluka memohon kepadamu anta ba'asa agar kami diarahkan fi hadzal yaumi ya, fi pada hadza ini, al yaumi hari. Kalau terjemahnya fi hadzal yaumi pada hari ini, ila kulli khairin ila pada kulli setiap khairin kebaikan wa na'udzu
dan kami meminta perlindungan bika kepadamu an najtariha dari berbuat fihi su'an fihi dalam su'an keburukan atau najurrohu menarik kami dari kejelekan ila muslimin pada orang-orang Islam atau yajurrohu menarik pada kejelekan ahadun seseorang ilaina kepada kami nas'aluka kami mohon padamu khaira kebaikan hadzal yaumi hari ini wa khaira dan kebaikan ma apa saja fihi yang ada di dalamnya wa na'udzu bika wa na'udzu dan kami mohon perlindungan bika kepadamu min syarri dari keburukan hadzal yaumi hari ini wa syarri dan keburukan ma apa saja fihi yang ada di dalamnya
Saya jelaskan dulu. Ini Nabi dulu ketika bangun tidur, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Jadi bangun tidur tidak seperti kita. Kita bangun tidur jam berapapun, orang sekarang mesti lihat HP-nya dulu. Ya, lihat HP, kadang-kadang melihat statusnya temannya dulu. Terus masih menjenguk Instagram, Facebook. Jadi Nabi ketika bangun tidur, Nabi duduk dulu, tenang, tidak langsung berjalan. Jadi Nabi duduk, bangun tidur, duduk dulu, menenangkan badannya, terus menarik nafas pelan-pelan. Makanya orang kalau bangun langsung lari itu biasanya kan stroke. Ini Nabi tidak pernah seperti itu. Jadi Nabi duduk dulu, setelah semuanya siap untuk beraktivitas, baru berdiri. Kemudian pergi ke tempat wudhu, berwudhu dulu. Nabi membersihkan kotoran-kotoran yang nempel di mata. Ketika mata kita kotor, kalau orang Jawa namanya beleken ya. Jadi ini kotoran ketepnya ini dihilangkan dulu, iler-ilernya itu dibersihkan. Maka dibersihkan dengan wudhu. Biasanya Nabi sekaligus mandi. Nah, setelah itu semua dilakukan, maka yang kita lakukan adalah berdoa kepada Allah. Doanya apa? Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma ya Allah, dengan kekuasaanmu, asbahna kami bisa memasuki waktu pagi. Alhamdulillah jek ditangekno Gusti Allah. Jadi sebenarnya pelajaran tidur itu, kata Imam Ghazali, itu adalah saudara kembarnya kematian. Kita ditidurkan oleh Allah itu sebenarnya kita ini mengalami kematian, tapi masih uji coba. Jadi saudara kembarnya kematian adalah ketika kita tidur. Maka setelah tidur, kita berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ya Allah, Engkau telah menjadikan kami bisa bertemu dengan waktu pagi. Dengan kekuasaanmu kami bisa memasuki waktu pagi. Dengan kekuasaanmu kami bisa memasuki waktu sore, bisa bekerja. Makanya ini diingatkan oleh Imam Ghazali, ketika bangun tidur pagi, kita jangan langsung lari ke tempat tidur, ke tempat kamar mandi, ke toilet, berhenti sejenak. Kalau kata orang Jawa, kalau nyawanya sudah jangkep barulah berjalan menuju kamar mandi atau toilet untuk membersihkan badan. Baru kembali sholat. Setelah sholat berdoa kepada Allah, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Allahumma ya Allah, dengan kekuasaanmu asbahna kami memasuki waktu pagi, wa bika dan dengan kekuasaanmu amsayna kami memasuki waktu sore, wa bika dengan kekuasaanmu nahya kami bisa hidup, wa bika dan dengan kekuasaanmu namutu kami mati, wa ilaika dan kepadamulah an-nusyuru kami dibangkitkan dari kubur. Kalau jenengan jualan ke pasar, sampai di pasar Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahyana, ini dibaca. Jangan terus dasaran di UMKM, dasaran di pasar, terus uangnya digibas-gibaskan, ya Allah ini pelaris.
Ya tidak apa-apa, itu kan kata-katanya orang Jawa. Tapi yang diajarkan Imam Ghazali, kita berdoa kepada Allah begini. Allahumma inna nas'aluka, ya Allah, inna nas'aluka, kami mohon kepadamu, antab asana, agar kami diarahkan fi hadzal yaum, pada hari ini, ila kulli khairin, ya, pada setiap kebaikan. Ya, terus uangnya disuwuk, pelaris gitu ya. Kalau yang jualan di pasar, yang di toko. Tapi ya berdoa dulu seperti ini. Allahumma inna nas'aluka anta ba'asana fi hadzal yaumi ila kulli khairin wa na'udzubika an najtariha fihi su'an au najurruhu ila muslimin. Ya, karena begitu kita keluar rumah, memasuki pasar, memasuki mall, di situ banyak fitnah, banyak godaan, ya. Kita berdoa wa na'udzubika an najtariha fihi su'an. Ya Allah, kami meminta perlindungan atau mohon perlindungan kepadamu an najtariha, dari berbuat fihi, di dalamnya, su'an, keburukan. Ya, karena di pasar itu ya 50-50, yang 50% kebaikan, 50% keburukan. Au najurruhu, atau menarik kami dari kejelekan, ila muslimin, ya, pada orang-orang Islam. Au najurruhu, atau menarik kami pada kejelekan, ahadun, seseorang, ilaina. Oke. Sakjane nang pasar atau digendam wong, akhirnya nggak jadi digendam karena sudah berdoa mohon perlindungan. Yang tadinya mau dicopet orang, alhamdulillah karena berdoa sebelum memasuki pasar, akhirnya diselamatkan Allah dari pencopetan. Kemudian melanjutkan, nas'aluka khaira hadzal yaum, kami mohon padamu ya Allah khaira hadzal yaum, kebaikan hari ini, wa khaira ma fihi, dan kebaikan apa yang ada di dalam hari ini. Wa na'udzubika, dan kami mohon perlindungan bika, kepadamu, min syarri hadzal yaum, dari keburukan hari ini, wa syarri ma fihi, dan keburukan apa saja yang ada di dalamnya. Ini yang diajarkan oleh Imam Ghazali setelah kita bangun dari tidur. Kita lanjutkan membaca berikutnya. Fa'idha, ketika labista, kamu memakai, fa'idha, ketika labista, kamu memakai, siabaka, bajumu, fanwi, maka niatkan, bihi, demi, imtisala, melaksanakan, amrillahi ta'ala, perintah Allah ta'ala, fi satrin, dalam menutupi, auratika, auratmu, wahdhar, dan jangan sampai, ayyakuna, kamu berniat, min libasika, ayyakuna, kamu berniat, qasduka, tujuanmu,
min libasika, untuk memakai bajumu. Mura'atil khalqi, mura'ati dengan tujuan menyombongkan diri, al khalqi, pada semua orang. Fatah khasaro, sehingga kamu menjadi orang yang hina. Allahu a'lam bishawab. Jadi ketika bangun tidur, ya, kita memakai baju. Kalau memakai baju, melepas baju ketika tidur, kita bangun melepas baju. Nah, melepasnya didulukan tangan kiri. Ya, kalau celana ya dilepas dari kaki kiri dulu, baru kaki kanan. Kalau baju melepasnya lengan kiri, tangan kiri baru yang kanan. Nah, kemudian kalau memakai baju, tangan kanan dulu yang dimasukkan, baru yang kiri. Ini yang diajarkan Nabi. Kemudian pakai celana, atau kalau ibu-ibu pakai rok, pakai ini yang dimasukkan kakinya yang kanan dulu, sama dengan bapak-bapak, kanan dulu baru yang kiri. Niatnya, kata Imam Ghazali, harus diniatkan karena untuk menutupi aurat, bukan untuk menyombongkan diri kepada semua orang. Ya, apalagi kalau bajunya branded, bermerek, mereknya ditampakkan di depan. Jadi tujuannya memang menggunakan baju ini, ya, tujuannya adalah untuk menutupi aurat, fisitri auratika, untuk menutupi auratmu. Yang dinamakan aurat di dalam Islam itu tidak hanya badan, ya. Aurat itu tidak hanya badan. Yang paling dikenal oleh kita, aurat itu ya hanya badan. Selain badan ini ada aurat lagi, yaitu aurat waktu. Ya, ketika istri keluar dari rumah malam-malam, walaupun siang, sore, pagi, tanpa izin suami, ini namanya melanggar aurat waktu. Ya, kalau punya suami, punya istri mau keluar, zaman sudah modern, minimal kirim WA, Pak, aku mau keluar dulu ke pasar. Bukan keluar sudah di pasar baru WA, karena suaminya mencari istrinya kok nggak ada, kemana ini. Nah, jadi kan zaman sudah modern, ya, kalau mau keluar WA dulu. Nah, ini karena biar kita tidak melanggar aurat waktu, juga aurat tempat. Aurat tempat itu seperti ini, kita punya kamar tidur suami istri. Terus anak-anak kita sudah besar-besar, waktunya harus dipisahkan tidurnya dengan orang tua, ya. Sehingga anak itu sudah jangan dimasukkan kamarnya orang tuanya karena melanggar aurat tempat, ya. Sehingga kalau orang tuanya ya mau berhubungan biologis, biar anaknya tidak tahu, karena sudah besar. Kalau sudah SMP, lulus SD, SMP, aurat tempat harus dipisahkan. Bagaimana Gus, yang rumahnya kecil cuma punya satu kamar, biasanya bapaknya itu tidurnya di kursi ruang tamu. Ya, bagaimana kita berusaha dan memohon kepada Allah supaya diberikan
bisa membangun kamar sesuai dengan kebutuhan supaya kita tidak melanggar aurat tempat, aurat waktu dan sebagainya. Jadi aurat itu tidak hanya badan kita. Kalau laki-laki kan mulai dari pusar udel ini sampai ke lutut, ini auratnya. Kalau perempuan kan hampir semuanya kecuali wajahnya, tangannya, kakinya, ya, itu. Tapi ini menjadi perdebatan kalau perempuan. Kalau saya mengikuti apa yang dilakukan ulama terdahulu, menutup wajah bagi perempuan itu yang penting sudah memenuhi kepantasan sosial. Oke. Kepantasan sosial, Gus, berarti kalau kepantasan sosial pakai kerudung saja dilipetkan begitu aja tidak apa-apa. Iya. Zaman dulu kan bunyai ya waktu saya pesantren bunyai saya kan gak ada yang jilbaban, ya kudungan gini aja diputer itu. Ya kayak anak-anaknya Gus Dur itu. Nah, karena yang penting menutup aurat. Kenapa berjilbab? Kalau menurut sejarahnya jilbab itu kan untuk orang Timur Tengah ketika musim panas, ya itu kan panasnya luar biasa, sehingga debu dan sebagainya itu kalau ada angin ya luar biasa. Ya kita yang pernah ke Timur Tengah itu kan panasnya suhunya kan bisa sampai 50 derajat. Makanya orang-orang di sana itu menggunakan penutup aurat seperti itu. Ya. Itu bagian dari budayanya orang Arab. Makanya kalau laki-laki pakai sorban, ditutupkan kepalanya, terus dikasih, nah ini melingkar hitam ini untuk supaya nggak lepas. Jadi itu adalah bagian dari budaya fashionnya orang Arab. Nah kalau kita mau meniru mereka ya monggo. Tapi kalau kita orang Jawa pakai kopiah kan cukup menutup auratnya kalau laki-laki. Perempuan pakai kerudung. Ya sekarang banyak orang yang memakai jilbab. Kalau dulu ya mayoritas orang tidak menggunakan jilbab. Ya, kalau sekarang mayoritas orang menggunakan jilbab dan hampir tidak ada orang perempuan zaman sekarang tidak berjilbab. Ini artinya peradaban agama Islam luar biasa berkembang dengan baik. Isbuh solatnya bener apa enggak, solatnya bolong-bolong apa enggak. Nah, sekarang umat muslimah ini, orang Islam ini, ibu-ibu muslimah ini semuanya berjilbab. Ini adalah bukti perkembangan peradaban Islam yang sangat baik. Jadi ini yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Ini adalah etika kita bangun tidur. Jadi di Islam itu bangun tidur saja diajari cara bangun yang baik bagaimana. Ternyata apa yang diajarkan Nabi ketika kita mau tidur sampai setelah tidur, ini tidak ada satupun yang bertentangan dengan hukum alam yang ada di dalam ilmu kesehatan dan ilmu kedokteran. Ya, minimal kalau tidur lampunya redup, kalau nggak bisa tidur lampu gelap, ya minimal redup. Ternyata diteliti oleh psikolog, ya oleh pakar-pakar kesehatan kedokteran, ternyata orang yang bisa tidur berkualitas itu yang tidurnya dalam kondisi lampunya redup. Kalau bisa yang mati. Nah, kalau jenengan takut dengan kegelapan, fobia dengan kegelapan, ya redup. Yang penting masih bisa melihat kanan kiri, tidak gelap gulita. Ini makanya ketika tidurnya ini lampunya redup, badan kita menjadi enteng karena seluruh tubuh yang ada di dalam jasad kita, fisik kita ini, ya tubuh kita, rohani kita juga ikut istirahat. Kalau lampunya terang, yang istirahat ini hanya fisik kita, tapi ruhani kita tidak bisa istirahat. Ini yang diajarkan oleh Nabi kepada kita. Mungkin ada pertanyaan?
Ya, mungkin di pasal etika bangun tidur ada pertanyaan, monggo kalau mau bertanya. Sudah paham semua? Saya Gus. Nggih, monggo. Pada waktu mau sholat malam itu tadinya mau mandi, sebaiknya pakai air dingin atau boleh air hangat ya? Gitu, terima kasih. Nggih. Yang dilakukan Nabi menggunakan air yang suhunya netral atau normal. Tapi kalau orang yang berada di daerah tertentu, ya mungkin iklimnya dingin, atau orang yang kalau kena dingin tulang-tulangnya merasa sakit, diperbolehkan mandi dengan air hangat, ya, diperbolehkan mandi dengan air hangat. Jadi ketika bangun, ya kita ke tempat kamar mandi itu mandi keramas, ya sebagaimana orang mandinya orang junub. Nah setelah itu ganti baju baru, bukan baju yang tadi dipakai tidur, barulah kita sholat. Makanya ulama terdahulu itu mengajarkan kepada kita di kamar kita itu, di kamar tempat sholat itu kalau mukena buat ibu-ibu itu mukena yang hanya dipakai di kamar itu, tidak dipakai keluar-keluar. Terus kalau bapak-bapak baju untuk sholat, sarungnya ya sarung itu ketika selesai sholat sarungnya dilepas, semua dilepas, ganti baju yang tadi dipakai ya. Nah, tapi sekarang saya menyaksikan ibu-ibu begini, ini pakai mukena lengkap, terus mukenanya dicincing bawahnya, terus jalan-jalan kemana-mana, habis sholat subuh, habis itu mampir pasar belanja. Ini ya di tempat saya ini saya amati setiap pagi gitu. Dan pun tiba ajenge blonjo Gus, ya Allah, kok gak dicepet sih mukenae, kok najis dike sholat maneh. Ya namanya kan di jalan terus di pasar, kan ya di situ banyak orang ya. Mungkin dirinya bersih tapi orang lain mungkin kecipratan apa-apa. Nah ini fenomena baru. Saya kayak nggak berani komentar, mbah-mbah ibu-ibu. Ya. Saya juga bisa subuh jamaah mampir belanja. Oke, mampir belanja tapi mukenanya nggak dilepas. Ya tidak ada keharaman, tidak ada. Tapi ulama tasawuf itu menjaga kehati-hatian ya untuk perlengkapan ibadah kita supaya tidak najis, maka dilepas dulu. Yang untuk ibadah ya ibadah, untuk beraktivitas di luar ibadah ya kita gunakan pakaian yang untuk beraktivitas di luar ibadah. Oke. Oke, mungkin ada yang lain. Nah ini barusan ada yang masuk ke inbox ini. Ini malah bertanya di luar tema kita pada malam hari ini, etika bangun dari tidur. Ini pertanyaannya, Gus, apakah ada dalil ulang tahun di dalam Al-Quran? Bagaimana menurut pandangan orang tasawuf atau orang sufi? Karena sebentar lagi anak saya ini mau ulang tahun. Ulang tahun ini budaya baru, ya, budaya baru. Baru kemarin lah, baru Londo pulang dari Indonesia itu orang Jawa baru kenal ulang tahun. Ya, saya tidak melarang orang mengulang tahuni dirinya, mengulang tahuni anaknya, cucunya, tidak. Yang jelas kalau mau ulang tahun diniati, ya niatnya harus pas, jangan sampai salah. Karena apa? Kalau kita mau mengulang tahuni,
di Quran itu menjelaskan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Ini kalau kita mau bicara ulang tahun di Quran, itu di surat Maryam ayat 15 ya. Wassalamun alaihi ya. Kesejahteraan atas dirinya yauma wulida, pada hari ia dilahirkan, wa yauma yamutu, dan pada hari ia meninggal, wa yauma yub'atsu hayya, wa yauma yub'atsu, dan pada hari ia dibangkitkan, hayya, hidup kembali. Jenengan lebih mengenal ayat ini apa mengenal happy birthday to you? Ya, ini ayatnya di Quran kalau mau ulang tahun. Ya, kita mengatakan wassalamun alaihi yauma wulida, salam sejahtera atas dirinya yang dilahirkan pada hari ini ya. Nanti kalau jenengan ulang tahun nih anaknya, cucunya, didongan ini wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Jenengan catat, itu ada di surat Maryam ayat 15. Kalau jenengan tertarik dengan budaya peninggalannya Londo, ya ini kalau mencarikan dalil, biasanya kan saya ditanya, ada nggak Gus dalilnya? Ini ada dalilnya. Jadi kita umat Islam lebih menghafal ya happy birthday to you daripada wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya ya. Jadi lebih hafal panjang umurnya. Oke, ini lebih hafal daripada ayatnya ini. Jangan cari sendiri di Al-Quran surat Maryam ayat 15 ya. Tidak apa-apa kalau mau ulang tahun, tapi niatnya syukuran ya, mensyukuri nikmat masih diberi kesempatan hidup oleh Allah. Sebenarnya kita ulang tahun itu umur kita berkurang bukan bertambah ya. Kontrak kita 60 tahun, sekarang sudah berjalan 10 tahun, berarti kurang 50 tahun. Nah itu bertambah apa berkurang? Kalau menghitung umur berarti berkurang. Oke, mumpung masih ada waktu, monggo. Oke, kalau ada pertanyaan, kalau ini saya lanjutkan ke pasal berikutnya. Ini waktunya nggak nutut ya, karena ini panjang. Oke.
babu adabi dukhulil khola'i. Jadi itu ada bab etika masuk toilet. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa dulu kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini membawa manfaat barokah kepada kita dan keluarga dan umat Islam pada umumnya, fitini wa dunya hatal akhirah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali mutahimin lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada wa ma tasaba aslan fi mada zamani. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali muqtahimin minhu dawabu falam tahrab wa ma waqa'at tubabatun abadan fi jismihil hasani. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali muqtahimin bi khalfihi ka'amamin ru'yatun sabatat wa la yura ithru baulin minhu fi alani. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali muqtahimin wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad nasa'at wa la yura dhillahu fi syamsi dhu fatini. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali muqtahimin. Kadfahu qad alata qauman idza jalasu indal wiladati sif yadhabi mu'tadini. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali muqtahimin.
hadhil khasaisa fa'fadha takun aminan min syarri narin wa surrokin wa min mihani. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali mutahimin. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.